괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok In Vitro Fertilization atau IVF. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa sih itu in vitro fertilization atau IVF, dimulai dengan latar belakang. Apa itu in vitro fertilization? In vitro fertilization atau IVF merupakan teknologi reproduksi yang memungkinkan pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh dan telah berkembang pesat berkat kemajuan teknologi komputer dalam teknik biomedis. Penerapan sistem ini berbasis komputer dalam IVF, seperti penggunaan big data dan artificial intelligence atau AI, yaitu meningkatkan akurasi dalam pemilihan sel telur dan sel sperma, serta memantau perkembangan embrio secara real-time dengan alat seperti time-lapse inkubator. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses IVF, tetapi juga meningkatkan tingkat keberhasilan kehamilan pada pasangan yang mengalami kesulitan dalam reproduksi. Di sini saya akan menjelaskan kenapa sih metode bayi tabung itu dipilih. IVF sendiri atau bayi tabung merupakan pengobatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami infertilitas atau masalah genetik. Biasanya ini juga dilakukan pada wanita yang telah berusia 40 tahun ke atas dengan masalah genetik ataupun masalah lainnya. Adapun masalahnya itu seperti sumbatan atau kerusakan pada tuba falopi, gangguan ovulasi, endometriosis, pernah melakukan sterilisasi atau pengangkatan tuba falopi, mengalami fibroid rahim, serta fungsi sperma yang terganggu. Nah, bayi tabung sendiri merupakan metode yang tepat yang dapat dilakukan bagi mereka yang mengalami masalah-masalah seperti yang tadi itu. Prosedur bayi tabung itu terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, ada stimulasi atau disebut juga ovulasi super. Pada langkah awal ini, wanita akan diberikan obat kesuburan untuk meningkatkan produksi sel telur. Selain itu, wanita tersebut juga akan menjalani USG transvaginal secara teratur untuk memeriksa ovarium dan tes darah untuk memeriksa kadar hormon. Yang kedua, pengambilan telur. Kemudian, operasi kecil yang disebut aspirasi folikular akan dilakukan untuk mengeluarkan sel telur dari tubuh wanita. Dengan menggunakan gambar USG sebagai panduan, dokter akan memasukkan jarum tipis melalui vagina ke dalam ovarium dan kantong folikel yang berisi telur. Jarum tersebut terhubung ke alat penghisap yang menarik telur dan cairan keluar dari setiap folikel satu persatu. Prosedur ini diulang untuk ovarium lainnya. Yang ketiga, inseminasi dan fertilisasi. Sperma pria akan ditempatkan bersama dengan sel telur dengan kualitas terbaik. Prosedur pencampuran sperma dan sel telur ini disebut inseminasi. Telur dan sperma kemudian disimpan dalam ruang yang lingkungannya dikontrol. Sperma biasanya akan membuahi sel telur beberapa jam setelah inseminasi. Yang keempat, kultur embrio. Ketika telur yang dibuahi membelah, itu menjadi embrio, staf laboratorium akan secara teratur memeriksa embrio untuk memastikan embrio tumbuh dengan baik. Dalam waktu sekitar 5 hari, embrio normal memiliki beberapa sel yang aktif membelah. Yang kelima, transfer embrio. Embrio ditempatkan ke dalam rahim wanita itu sampai 3
sampai 5 hari setelah pengambilan sel telur dan pembuahan. Dokter memasukkan tabung tipis yang berisi embrio ke dalam vagina wanita melalui rahim dan naik ke rahim. Jika embrio menempel di lapisan rahim dan tumbuh, maka menghasilkan kehamilan. Nah, izinkan saya memberikan tujuan mengapa sih harus diadakan IVF atau bayi tabung ini. Yang pertama yaitu untuk mengatasi infertilitas. Itu memberikan solusi bagi pasangan yang mengalami kesulitan untuk memiliki anak secara alami karena masalah kesuburan pada salah satu atau kedua pasangan. Yang kedua yaitu ada memaksimalkan peluang kehamilan, yaitu membantu pasangan yang memiliki peluang kehamilan rendah dengan metode reproduksi berbantu yang lebih terkontrol. Yang ketiga, yaitu mengatasi gangguan reproduksi, yaitu membantu pasangan dengan gangguan reproduksi seperti sumbatan saluran tuba, endometriosis, atau gangguan sperma. Yang nomor 4, yaitu ada menyediakan alternatif medis, yaitu menyediakan alternatif bagi pasangan yang tidak berhasil dengan metode pengobatan lain untuk infertilitas. Yang kelima, yaitu memungkinkan pengelolaan genetik atau memberikan peluang untuk melakukan pre-implantation genetic testing atau PGT guna mendeteksi kelainan genetik sebelum embrio ditanamkan. Sekian, terima kasih. Presentasikan hasil dan gambar. Dan kebetulan saya juga kebagian hasil dan gambar IVF. Yang itu adalah in vitro fertilization. Itu proses bayi tabung ya, teman-teman. Jadi aku ini akan mempresentasikan hasil dan gambarnya. Nah, untuk gambarnya sudah dicantumkan di poster tersebut, bisa dilihat. Dan untuk proses yang pertama itu untuk menghasilkan bayi di proses bayi tabung itu yang pertama itu ada induksi ovulasi. Induksi ovulasi itu tindakan untuk memberikan hormon sintesis dan obat-obatan. Nah, beberapa obat-obatan dan hormon yang dimaksud antara lain ada suplemen hormon progesteron, itu diberikan pas pengambilan sel telur. Terus ada obat penekan ovulasi prematur. Penggunaan obat tersebut bertujuan untuk mencegah sel telur terlepas dari indung telur terlalu cepat itu. Terus untuk human chorionic gonadotropin atau HCG, itu hormon ini bertujuan untuk mendukung proses pematangan sel telur. Hormon biasanya bisa diberikan dalam 8-14 hari setelah suntikan perangsang ovarium diberikan. Terus ada yang terakhir ada follicle stimulating hormone atau FSH. Terus ada luteinizing hormone atau LH, atau kombinasi keduanya, atau bisa dikombinasi gitu. Hormon ini diberikan untuk merangsang ovarium. Nah, pada fase stimulasi dimulai dari hari pertama haid. Secara alami pada siklus bulanan, ovarium biasanya menghasilkan satu telur. Pada waktu melakukan proses bayi tabung, satu sel telur tidaklah cukup sehingga Anda harus minum obat selama 1-2 minggu untuk merangsang indung telur mengeluarkan sel telur matang lebih banyak. Terus proses yang kedua ada pengambilan sel telur. Pengambilan sel telur tersebut, mohon maaf, saya nafas dulu. Pengambilan sel telur tersebut banyak dilepas dari indung telur. Langkah selanjutnya adalah pengambilan sel telur. Saat menjalani proses ini, Anda akan dibuat tertidur selama kira-kira setengah jam. Pengambilan sel telur akan dilakukan 3-4-36 jam setelah suntikan hormon terakhir diberikan dan sebelum ovulasi. Dan ini ada beberapa langkah untuk pengambilan sel telur. Itu ada yang pertama dokter itu menyuntikkan obat anti nyeri dan obat penenang. Ini dilakukan untuk mengurangi rasa sakit selama proses pengambilan sel telur. Yang kedua, sel telur diambil dengan menggunakan teknologi ultrasound terbaru. Caranya adalah dengan memasukkan jarum ke setiap ovarium untuk mengambilnya. Jumlah rata-rata telur yang dikumpulkan adalah sebanyak 8-15 telur. Kemudian setelah 30 menit Anda akan sadar ya, setelah diberikan obat penenang atau mengurangi penyuntikan anti nyeri gitu ya. Anda akan sadar setelah 30 menit ke depan. Setelah pengambilan sel telur.
Oleh karena itu, Anda sebaiknya didampingi oleh anggota keluarga atau teman. Pasalnya setelah proses bayi tabung yang satu ini, Anda membutuhkan bantuan untuk pulang ke rumah gitu. Terus yang ketiga, proses yang ketiga itu adalah pengumpulan sperma. Pengumpulan sperma itu tindakan setelah pengambilan sel telur itu ya. Setelah sperma terkumpul, nanti sperma itu akan dicuci dalam campuran khusus. Sperma yang sempurna dan sehat tidak terlalu gemuk atau tipis dengan ekor yang tidak terlalu panjang dan atau pendek. Sperma sebaiknya akan dipilih dan akan segera dipertemukan oleh sel telur gitu. Terus untuk proses keempat itu ada pembuahan. Setelah sel telur diambil, penting sekali bagi sel telur untuk segera dibuahi dengan cepat gitu. Terus sel-sel telur dan beberapa sperma ditempatkan di sebuah piring kecil. Dengan sel-sel telur dan sperma tersebut akan saling bertemu sebagaimana pembuatan di dalam tubuh gitu. Bedanya ini di misal di piring kecil atau di tabung gitu. Untuk pembuahan sel telur atau IVF dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu inseminasi atau telur dan sperma akan disatukan semalaman sampai berkembang menjadi embrio gitu. Terus yang kedua ada intracytoplasmic sperm injection atau ICSI. Itu adalah satu sperma akan disuntik ke sel ICSI. Cara ini dilakukan ketika inseminasi tidak berhasil dilakukan gitu. Jadi ketika gagal gitu, satu sperma itu akan disuntikkan kepada sel ICSI gitu. Ketika tidak berhasil. Terus ada perkembangan embrio. Proses yang kelima itu ada perkembangan embrio. Setelah sperma berhasil membuahi sel telur, maka embrio akan terbentuk. Embrio kemudian ditempatkan di dalam inkubator khusus yang memiliki kondisi sempurna untuk pertumbuhan dan perkembangnya. Setelah itu embrio akan diawasi selama 5-6 hari gitu. Terus untuk proses yang keenam itu ada pemindahan embrio atau pasca prosedur gitu. Setelah perkembangan di laboratorium, embrio tersebut siap untuk dipindahkan ke rahim. Sebelumnya Anda harus minum air putih terlebih dahulu ya, agar kandung kemih penuh. Terus setelah itu dokter akan menggunakan teknologi ultrasound untuk melihat lapisan rahim dengan baik sehingga pemindahan embrio dapat dilakukan. Proses pemindahan itu berlangsung sekitar 5 menit tanpa pembiusan gitu. Nyeri sekali ya tanpa pembiusan. Terus setelah prosedur tersebut, proses bayi tabung tersebut sudah dilakukan, Anda dapat melanjutkan aktivitas seperti biasa. Jadi tak perlu khawatir ya teman-teman, karena embrio tidak akan terjatuh saat beraktivitas, misalnya berdiri atau pergi ke toilet gitu. Setelah 12 hari atau 2 minggu prosedur dilakukan, itu dokter akan melakukan pemeriksaan darah untuk mendeteksi kehamilan gitu. Terus dokter akan mengukur kadar hormon atau HCG, human chorionic gonadotropin gitu. Jika terdapat hormon HCG dalam aliran darah, hal ini menandakan bahwa Anda positif hamil, teman-teman. Jika kehamilan tidak terjadi, Anda akan berhenti menggunakan progesteron. Menstruasi juga akan terjadi dalam waktu seminggu. Sementara itu, jika menstruasi tidak terjadi dan Anda mengalami pendarahan yang tidak biasa, segera periksakan ya kondisi Anda ke dokter gitu. Ya, segitu aja dari saya, presentasi hasil dan gambar proses bayi tabung tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.